Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi ini tanggal 13 Juni 2023. Kebetulan kali ini saya sekarang berdampingan. Di sebelah kiri saya ada Pak siapa namanya Pak Hari? Yuski. Pak Yuski ya. Pak Yuski, salah satu ketua PPS Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna. Ini ngobrol santai saja teman-teman semuanya. Sambil menunggu apa warga masyarakat terkait dengan pendistribusian bantuan pangan nasional tahap ketiga. Ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Yuski, ketua PPS Desa Sukaherang. Selamat siang Pak Yuski. Selamat siang Pak. Alhamdulillah kali-kali kita sharing saja, kita ngobrol ya sambil sharing kaitan dengan kapasitas Pak Yuski sebagai Ketua PPS Desa Sukaherang. Sudah sejauh mana Pak sampai saat ini dari mulai daftar pemilih tetap atau tambahan atau bagaimana sampai sejauh mana situasi kondisi DPT atau warga masyarakat kaitannya dengan persiapan pemilu ya Pak ya? Pemilu tahun 2024. Apa yang bisa disampaikan untuk warga masyarakat khususnya Desa Sukaherang? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau menghimbau pada masyarakat, mari kita nanti tanggal 14 Februari 2024 untuk mendatangi TPS, di mana kita menyampaikan aspirasi suara hak pilih kita langsung ke TPS. Untuk tahapan sendiri sejauh ini kita telah melaksanakan 3 kali pleno, semuanya itu mengenai data pemilih. Karena berbicara data, kita akan terus berbicara perubahan Pak. Jadi ada keluar masuk data, kita terus proses. Sekarang udah ada di tahap hampir terakhir DPS atau daftar pemilih sementara, yaitu DPS HP akhir, daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah kita laksanakan pleno di desa itu kemarin tanggal 2. Kemudian nanti akan di DPT kan, dijadikan DPT itu di KPU insya Allah tanggal 20 atau 21 Juni 2023. Itu untuk tahapan. Selanjutnya Pak Yuski, kaitan dengan daftar pemilih tetap, apakah dimisalkan ada warga masyarakat yang ternyata penduduk Desa Sukaherang salah satunya, tapi belum terdata oleh pihak PPS atau Pantarli atau pihak-pihak kepanitiaan kaitannya dengan PPS atau dengan panitia pemilu 2004 khususnya di Desa Sukaherang. Bagaimana cara mengantisipasi kalau ada hal-hal yang semacam itu yang belum terdaftar, padahal hak pilihnya sudah hak pilih, sudah 17 tahun, sudah mempunyai KTP, tapi belum terdaftar belum masuk DPT ya, daftar pemilih tetap. Bagaimana itu untuk mengantisipasi hal seperti itu? Ya, baik Pak. Untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Sukaherang untuk pemilu tahun 2024 bisa menghubungi langsung ke desa atau ke PPS, bisa melalui pihak desa atau langsung ke PPS ke saya. Kebetulan kami kantornya ada, sekretariatnya di desa. Nah, ketika nanti telah ditetapkan DPT, kemudian ada masyarakat yang merasa dirinya belum terdaftar, itu nanti kita difasilitasi ada yang namanya DPTB, di daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan nanti ada itu. Terus ini juga berlaku buat masyarakat yang dia itu masuk ke Sukaherang, awalnya bukan warga Sukaherang, tapi kemudian menetap dan menetap di Sukaherang, itu bisa kita akomodasi. Silakan nanti dengan syarat membawa KTP dan KK atau identitas diri. Silakan bisa langsung menghubungi PPS. Jadi teman-teman gak usah khawatir hak pilihnya tidak terpenuhi. Silahkan nanti bisa dikomunikasikan, bisa dikoordinasikan baik itu langsung dengan PPS atau dengan pihak desa terlebih dahulu. Sejauh ini sosialisasi
kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Desa Sukaherang, apa yang telah dilakukan kaitan dengan tahapan-tahapan atau persiapan pemilu tahun 2024, upaya atau sosialisasi PPS kepada warga masyarakat, apa yang sudah dilakukan untuk sosialisasi kepada warga masyarakat. Dari bulan Februari kita telah mengajak masyarakat untuk apabila masyarakat ada yang belum terdaftar, silahkan bisa langsung menghubungi panitia pencoklitan data. Walaupun sekarang sudah habis masa kerjanya, tapi kita tetap berkoordinasi, takutnya ada masyarakat yang belum terdaftar. Itu sudah kami lakukan sejak bulan Februari, dan kita mensosialisasikan di majelis taklim. Kemudian terakhir kita kemarin koordinasi juga di rapat pleno bersama RW yang ada di lingkungan Desa Sukaherang supaya melihat data, membaca data, dan mengakomodir masyarakat apabila ada masyarakatnya yang belum terdaftar sebagai pemilih. Jadi upaya-upaya pemenuhan hak pilih masyarakat terus kita lakukan, Pak, bagaimanapun itu caranya. Ada yang kita langsung berkoordinasi dengan pihak RW-nya, ada dengan cara kita memperbanyak atau menempelkan papan pengumuman atau daftar pemilih sementara yang kita punya di masyarakat supaya di sana terlihat siapa saja yang sudah terdaftar dan siapa yang belum terdaftar. Sejauh ini juga kita sudah menerima banyak laporan, ada perubahan data, ada yang belum terdaftar, ada yang sudah pindah domisili. Kita langsung eksekusi dan kita laporkan dan koordinasi bersama KPU melalui PPK. Terkait dengan hak pilih di Desa Sukaherang itu sampai saat ini ada berapa ribu, Pak Yuski? Untuk jumlah kemarin terakhir sebelum DPSHPA itu ada 3.700 lebih. Tapi setelah kita eksekusi lagi sekarang ada di 3.670-an. Belum difikskan karena nanti fixnya di DPT, Pak. Jadi sampai sekarang kita terus mengolah data. Sampai sekarang kita terus memperbarui data, dan nanti fiksasi datanya ada di DPT yang insya Allah akan dilaksanakan plenonya itu tanggal 20 Juni 2023. Alhamdulillah, ini mungkin ini juga adalah salah satu media ya untuk untuk sosialisasi kepada warga masyarakat di Desa Sukaherang, khususnya pada umumnya mungkin di Kecamatan Singaparna, di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pada pemilu sekarang tahun 2024 itu kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses tanpa ekses. Ngobrol-ngobrol Pak Rizky kaitan dengan data-data biasanya kan jadi ini adalah salah satu media untuk sosialisasi kepada warga masyarakat. Mudah-mudahan obrolan pada kali ini dengan Ketua PPS Desa Sukaherang banyak manfaatnya, khususnya bagi warga masyarakat Desa Sukaherang pada umumnya, seluruh warga masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Yuski, ngobrol-ngobrol, masihkah ada data itu dari KPU memberikan data tidak kepada Desa Sukaherang kaitan dengan hak pilih, atau kita yang mendata yang dilaporkan KPU? Soalnya begini Pak Yuski, jadi setiap pemilu itu kadang-kadang yang meninggal masih ada, Pak. Iya. Itu bagaimana untuk antisipasi itu? Ya, untuk data sendiri kita dapatkan itu dari KPU berupa DP4. Nah, di sana kita cross check ke lapangan apakah benar data yang ada di sana itu atau ada kekeliruan. Kalau misalkan ada kekeliruan nanti kita ubah datanya. Kalau misalkan benar kita langsung sesuaikan. Terkait banyak yang meninggal bertahun-tahun tapi masih ada di data. Kebetulan tadi pagi saya koordinasi sama pihak desa dan kecamatan. Itu permasalahannya biasanya dari masyarakat atau keluarga yang cuek lah, yang bukan cek. Jadi ada warga yang nggak peduli terhadap masalah keluarganya yang sudah meninggal gitu, karena biasanya warga berpikir ya udah itu sudah meninggal jadi nggak mengurus apa-apa. Ternyata itu di admin duk
masih terdata, itu masih ada. Dan untuk penghapusan sendiri itu bisa dilakukan dengan cara membuat akta kematian. Jadi tidak cukup hanya membuat dari desa. Nah, itu untuk desa itu sebagai surat pengantar, nanti disampaikan dikolektif untuk tahun sekarang kita udah mengumpulkan, dikolektifkan oleh kecamatan, nanti di kecamatan disampaikan ke Disduk bahwa orang-orang yang atas nama tersebut sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kedepannya orang-orang yang sudah meninggal, udah hilang hak pilihnya, itu tidak terdaftar lagi di kepemilihan selanjutnya. Jadi artinya teman-teman semuanya ini perlu diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Jadi ketika ada warga masyarakat, baik itu pihak keluarganya atau pihak pengurus dari RT, dari RW, ketika ada keluarganya atau tetangga yang meninggal, segera laporan, bikin surat kematian ke desanya masing-masing atau lapor dulu ke Pak RT atau ke Pak RW dulu. Betul, Pak. Ya, pesan dan kesan untuk demi suksesnya pemilu tahun 2024 ini, coba Pak Yusky sebutkan tanggal berapa dari mulai pemilihan sampai tahapan-tahapannya, bisa disampaikan kepada warga masyarakat. Saya Yusky Mursid Ilhami, Ketua PPS Desa Sukaherang, mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Mari kita sampaikan hak pilih kita, mari kita sampaikan suara kita, sukseskan pemilu. Satu suara itu menentukan nasib bangsa ke depannya. Terima kasih Pak Yusky atas waktunya. Semoga kita semuanya segala sesuatu termasuk salah satu demokrasi ya, pesta demokrasi di negara kita ya, negara Indonesia, dalam keadaan aman, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, sukses tanpa ekses. Terima kasih Pak Yusky.